Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kiranya Bapak dan Ibu, kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan juga di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan hari ini, yaitu Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022 ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu kembali merenungkan firman Tuhan, karena saya sangat percaya bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu sanggup memperbaharui kehidupan setiap orang yang mau mendengar dan menerima serta mempercayai dalam kehidupannya. Dan dia sanggup juga untuk memulihkan seluruh kehidupan, dan melalui firman Tuhan itu kuasa Allah, mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ibu dan Bapak, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Demikianlah firman Tuhan, Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya bacakan satu kali lagi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ibu dan Bapak, saya menduga, bahkan saya meyakini, setiap kita pasti pernah mendengarkan ungkapan air susu dibalas dengan air tuba. Nah, ini adalah suatu ungkapan atau peribahasa tentang sikap seseorang yang memberikan tindakan atau balasan yang tidak baik terhadap orang yang berbuat baik kepada dirinya. Nah, kalau ini saya hubungkan dengan sebuah relasi, atau kita hubungkan ini dengan sebuah persahabatan, maka ini adalah sebuah tindakan yang sangat buruk dan sangat kejam. Jadi bukan hanya buruk tapi kejam. Bahkan yang lebih penting lagi, tindakan seperti itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena perbuatan yang baik yang dilakukan oleh orang lain kepada diri kita disikapi dengan atau dibalas dengan perbuatan yang buruk. Itulah ungkapan air susu dibalas dengan air tuba. Itu sekali lagi sangat kejam, sangat buruk, dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam Amsal pasal 17 ayat yang 13, saya akan bacakan sedikit mundur ke atas. Dikatakan demikian: siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Karena Tuhan tidak menyukai seseorang yang tidak menghargai sebuah persahabatan, maka dijelaskan dalam ayat 13, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jadi orang yang membalas kejahatan, yang membalas kebaikan dengan kejahatan, maka kejahatan akan menimpa orang itu. Maka kejahatan akan ada di dalam rumah orang itu. Dengan kata lain, kejahatan itu sangat tidak disukai oleh Tuhan, apalagi membalas kebaikan dengan kejahatan. Nah, Ibu dan Bapak dikasih Tuhan, itu sebuah pengantar yang mau saya sampaikan kepada kita berkaitan dengan suatu persahabatan. Dan di dalam ayat 17, Amsal 17 tadi, yang saya sudah bacakan bagi Bapak Ibu, dijelaskan tentang makna sebuah persahabatan yang seharusnya dipahami dan dilakukan oleh setiap orang. Saya ulang lagi sekali lagi,
makna sebuah persahabatan yang seharusnya dipahami, yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang. Apa yang terjadi di sana? Dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap saat. Nah, ini dia. Seorang sahabat atau di dalam sebuah persahabatan, di dalamnya harus ada kasih setiap saat. Jadi bukan kasih yang sesaat, bukan kasih yang sewaktu-waktu, tetapi kasih yang ada setiap saat. Yang kedua, dikatakan seorang sahabat menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, ini adalah hal yang sangat disukai dan dikehendaki oleh Tuhan. Artinya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dan sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, persahabatan yang baik adalah persahabatan yang berdampak baik bagi kehidupan kita. Dan kehidupan kita harus memberi dampak manfaat bagi sahabat kita. Nah, saya ulang lagi ya. Persahabatan yang baik adalah persahabatan yang berdampak baik bagi kehidupan kita. Jadi kalau kita membina atau membuat sebuah relasi persahabatan, itu harus berdampak baik bagi hidup kita. Jangan justru merusak, jangan justru menghancurkan. Karena persahabatan akhirnya merusak hidup kita, karena persahabatan akhirnya merusak keluarga kita. Tidak, itu bukan persahabatan yang baik. Karena persahabatan itu adalah persahabatan yang diwarnai atau yang dikuasai oleh kasih, dan kasih setiap saat. Dan dikatakan bahwa persahabatan itu harus menjadi sebuah persaudaraan. Jadi bukan hanya karena saling membutuhkan, tapi sebuah persaudaraan. Karena dikatakan sahabat menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, itulah sebabnya persahabatan yang baik adalah persahabatan yang berdampak baik bagi kehidupan kita, dan juga kehidupan kita memberi dampak atau manfaat yang baik bagi sahabat kita. Ya, jadi jangan hanya kita mendapatkan manfaat yang baik, tapi kita juga harus memberikan manfaat yang baik bagi sahabat kita. Mungkin ada orang berkata, saya terbatas, saya nggak punya uang, saya nggak punya banyak hal. Ini persahabatan bukan masalah uang semata, bukan. Tapi tentang kasih dan menjadi saudara dalam kesukaran. Artinya kita tidak mengabaikan mereka yang kesukaran, kita tidak meninggalkan mereka yang kesukaran, atau tidak meninggalkan dan mengabaikan sahabat kita dalam kesukaran. Kita memberikan perhatian, doa-doa kita. Ya, kalau memang bisa kita memberikan bantuan, kita bantu secara material. Tapi kita memberikan kasih, peneguhan, motivasi, dorongan, dan kita memberikan suatu semangat. Itu adalah bagian dari persahabatan. Jangan sampai persahabatan itu hanya bersaat-saat senang bersama, dan waktu ada kesukaran ditinggalkan. Wah, istilahnya begini, udah gak usah dekat-dekat sama dia. Dia sekarang sudah susah, dia sekarang sudah miskin, nanti ketularan kesusahannya, kemiskinannya kepada kita. Oh, ini bukan sebuah persahabatan yang baik, bukan persahabatan yang sehat. Tapi persahabatan yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap saat. Di saat senang sahabat kita menyatakan kasih kita. Di saat dia mengalami kesulitan, kita menyatakan kasih kita. Sekali lagi, ini bukan berbicara tentang uang semata, bukan. Tapi kasih yang kita wujudkan, yang kita nyatakan. Dan dikatakan seorang sahabat menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Artinya waktu sahabat kita dalam keadaan kesukaran, kita juga bisa menunjukkan sikap kita, sikap persaudaraan kita. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau bisa kita membantu secara materi, kita bantu. Tapi bukan berarti harus dan hanya itu menjadi ukuran kasih dan persaudaraan itu. Bukan uang ukurannya, tapi kepedulian kita, perhatian kita, dan dukungan kita, itu menjadi satu hal yang sangat penting di dalam persahabatan. Nah, menjadi pertanyaannya bagi kita hari ini tentunya bukan hanya sekedar apa itu makna persahabatan, tetapi kita kembali lagi menanyakan kepada diri kita masing-masing. Saya bertanya kepada diri saya, bagaimana sikap saya dalam persahabatan yang saya miliki? Saya bertanya kepada diri saya, bagaimana kualitas sikap di dalam menjalin persahabatan dengan saya? Nah, saya juga bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana sikap Anda dalam persahabatan yang Anda miliki? Bagaimana kualitas sikap
orang yang menjalin persahabatan dengan Anda? Pertama, apakah sikap kita menjadi sikap yang baik dalam persahabatan, atau justru aji mumpung memanfaatkan, memperdaya sahabat? Namanya sahabat itu bukan persahabatan. Atau mungkin ada orang yang bersahabat dengan Anda, bersahabat dengan kita, kita tahu bahwa dia adalah orang yang bermaksud baik, bermaksud jahat, tapi ya kita perlu memikirkannya. Itu bukan persahabatan yang baik yang perlu diteruskan dan dilanjutkan. Kenapa? Karena persahabatan yang baik itu menjadi saudara. Jadi saudara tidak mungkin saling melukai, saudara tidak mungkin saling menyakiti, sebagai saudara tidak mungkin saling menjahati, tidak mungkin. Tapi bahkan dikatakan seorang sahabat menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, itu sebabnya kalau ada persahabatan, itu adalah menjadi persaudaraan. Kalau ada persahabatan, itu adalah menjadi satu kesempatan untuk menaruhkan kasih. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, berulang kali saya menyampaikan di podcast ini, sahabat yang dikasihi Tuhan, karena saya ingin membangun persahabatan dengan Bapak Ibu. Dan saya membawa Bapak Ibu juga untuk membawa kita di dalam persahabatan yang baik. Kita saling mendoakan, kita saling mendukung. Itu yang selalu saya sampaikan. Kenapa? Karena kasih dan persaudaraan itu yang harus ada dalam persahabatan. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, kita perlu memikirkan dan perlu juga untuk kembali mengoreksi persahabatan yang kita miliki. Apakah hanya mencari manfaat atau juga memberi manfaat? Ya, artinya jangan hanya kita mencari manfaat atau hanya mencari keuntungan sendiri, tapi kita juga harus memberi manfaat. Terus, apakah fokus pada diri sendiri atau juga memikirkan sahabat kita? Ya kan, kadang-kadang yang dipikirin diri, dibangun hubungan dengan si A, dibangun hubungan dengan si B, dibangun hubungan dengan si C. Tapi bertanya, apa untungnya buat saya? Jadi hanya mencari keuntungan? Tidak juga. Tapi harus membuat sesuatu hal yang sangat indah di dalam kasih dan persahabatan itu, di dalam hati yang sungguh-sungguh saling mengasihi dan menjadi persaudaraan. Kita juga perlu memikirkan apakah memberi kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, ini hidup kita ini membangun persahabatan harus membawa kebaikan bagi kita dan memberikan kebaikan bagi sahabat kita, membawa kebaikan bagi keluarga kita, membawa kebaikan bagi pernikahan kita. Jangan karena ada persahabatan maka justru merusak keluarga, merusak pernikahan, bahkan merusak relasi dengan Tuhan. Itu sangat-sangat menyimpang. Dan jika hal ini terjadi, maka jelas bahwa itu bukan persahabatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya ulang sekali lagi, persahabatan yang dikehendaki Tuhan ada persahabatan yang membawa kita mengalami kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, dan hidup kita juga memberikan dampak kebaikan bagi sahabat kita. Tuhan tidak menginginkan persahabatan itu menjadi persahabatan yang merusak kita, merusak keluarga kita, atau merusak pernikahan kita, merusak pekerjaan kita, atau merusak apapun. Tidak Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena persahabatan itu haruslah di dalam jalinan kasih, dan juga persahabatan itu harus bagaikan persaudaraan yang saling menopang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, di akhir renungan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu, mari bangun persahabatan dengan baik. Dan persahabatan itu adalah persahabatan kasih dan menjadi persahabatan persaudaraan yang memuliakan Tuhan. Tidak merusak, tidak membuat kita menjadi jauh dari Tuhan, tetapi membuat kita semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan. Bapak dan Ibu, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak dan Ibu, dan kita semuanya bisa menghargai persahabatan kita dan membangun persahabatan dengan benar, secara benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau adalah sahabat yang sejati yang mengasihi kami, dan Engkau juga mengajarkan kami bagaimana kami membangun persahabatan, supaya kami memahami persahabatan itu adalah persahabatan yang dijalin karena dasar kasih, dan juga untuk membangun persaudaraan di mana kami saling menopang, saling mengasihi, dan membawa kehidupan kami semakin membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini, bahwa setiap saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang mendengarkan renungan ini menjadi pribadi-pribadi yang menghargai persahabatan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan pagi hari ini, hamba terus berdoa menyerahkan setiap sahabatku yang mendengarkan renungan ini, apapun pergumulan persoalan mereka alami, Tuhan topang, tolong,
dan campur tangan supaya mereka berkemenangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Para sahabat dan saudaraku dikasih Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, untuk kita bisa mengerti tentang makna persahabatan. Dan saya sampaikan kepada kita, jika Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan di pagi hari ini, tuliskan di kolom komentar supaya Bapak Ibu bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan juga bisa mengirimkan podcast ini kepada sahabat-sahabat kita sebagai bentuk kasih kita kepada mereka untuk membuat mereka semakin mengasihi Tuhan juga. Dan jika Bapak Ibu juga memiliki pergumulan yang membutuhkan dukungan doa dari kami, kirimkan melalui nomor WA di podcast ini. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan kerohanian, hal-hal rohani juga yang Bapak Ibu tanyakan, dan kita akan jawab, dan kita akan doakan semua apa yang Bapak Ibu sampaikan melalui nomor WA di podcast ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi, salam sejahtera, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.